Pemirsa, gertakan Tiongkok terhadap Amerika nampaknya tidak mempan. Sebagaimana kita ketahui sebelumnya, jika Presiden Tiongkok Xi Jinping memang beberapa waktu lalu dalam percakapan teleponnya dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah melarang Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi agar tidak berkunjung ke Taiwan begitu. Namun pada faktanya gertakan itu tidak dihiraukan dan dipedulikan. Pelosi tetap bersikukuh ini mengunjungi Taiwan. Jelas hal itu justru mengundang murka Tiongkok hingga melakukan latihan militer besar-besaran di sekitar Selat Taiwan. Nampaknya Amerika memang sengaja menjalankan rencana kunjungan Pelosi ke Taiwan. Mereka juga tahu betul bahwa Tiongkok akan emosi jika kunjungan itu tetap dilakukan begitu. Namun mereka tetap berdalih bahwa yang mereka lakukan ini hanya untuk mendukung demokrasi di Taiwan. Bagi mereka, mendukung demokrasi itu harus ditunjukkan dengan konkret atau nyata. Meski dapat memancing emosi pihak lawan begitu dalam hal ini adalah Tiongkok. Lantas, kenapa Amerika memancing emosi Tiongkok dengan kunjungan Pelosi ke Taiwan? Lalu konsekuensi apa yang akan diterima Taiwan dari Tiongkok pasca menerima kunjungan Pelosi? Dan seperti apa pula Tiongkok serta sejumlah negara termasuk Indonesia pemirsa mengecam kunjungan tersebut? Nah, pemirsa, inilah Jurnal Barata bersama saya Bagas Sumarlan. Jurnal Barata. Pemirsa, Nancy Pelosi merupakan pemimpin salah satu dari 3 cabang pemerintah Amerika saat ini. Ia adalah pejabat terpilih Amerika dengan peringkat tertinggi yang mengunjungi Taiwan sejak mantan Ketua DPR Amerika Newt Gingrich datang ke wilayah tersebut pada tahun 1997. Berbicara seusai pertemuannya dengan pemimpin Taiwan, Tsai Ing-wen, Pelosi menegaskan di mana lawatannya adalah untuk menunjukkan bahwa Amerika tidak meninggalkan komitmen pada kepulauan yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Jadi menurutnya saat ini dunia menghadapi pilihan antara demokrasi dan otokrasi. Amerika bertekad melestarikan demokrasi di Taiwan dan di seluruh dunia agar tetap kuat begitu Dan pernyataan itu pun kemudian dikecam keras oleh Tiongkok yang memiliki lawatan itu bukan untuk menunjukkan atau melindungi demokrasi, tetapi sebagai provokasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying ini menggarisbawahi hal itu dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pelosi sama sekali bukan membela atau melindungi demokrasi, tetapi provokasi dan pelanggaran kedaulatan serta integritas teritorial Tiongkok. Seperti yang telah ditunjukkan dengan nyata oleh banyak pihak bahwa provokasi berbahaya Pelosi ini memang murni bertujuan untuk menciptakan keuntungan politik pribadi. Nah, mengetahui kunjungan tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan keprihatinan dengan semakin tajamnya rivalitas di antara kekuatan besar yang juga tidak dikelola dengan baik maka dikhawatirkan dapat menciptakan potensi konflik terbuka dan mengganggu stabilitas serta perdamaian yang ada, termasuk di Selat Taiwan. Hal ini disampaikan juru bicara Kemenlu, Teuku Raizazah, secara tertulis menanggapi lawatan Pelosi ke Taiwan. Meskipun tidak menyebut kekuatan besar begitu yang dimaksud, tetapi jelas di mana pernyataan itu ditujukan pada Amerika dan Tiongkok. Dua negara dengan tingkat perekonomian terbesar di dunia. Kemudian Kemenlu juga mendorong semua pihak melakukan langkah-langkah nyata guna untuk mengurangi ketegangan yang dapat memperburuk situasi. Pihak kementerian menambahkan bahwa dunia kini memerlukan kearifan serta tanggung jawab para pemimpin dunia agar perdamaian dan stabilitas dapat terjaga. Secara khusus, pernyataan itu juga menegaskan jika Indonesia sebenarnya tetap menganut kebijakan satu Tiongkok.
Lalu nampaknya memang bukan hanya Indonesia ya, sejumlah negara seperti Rusia dan Hong Kong juga turut mengecam kunjungan Pelosi ke Taiwan. Ya pemirsa, Menlu Rusia juga Sergei Lavrov menuduh tindakan Amerika Serikat sengaja untuk mengganggu Tiongkok. Ia mengatakan tidak ada alasan lain selain untuk membuat gangguan secara tiba-tiba untuk diketahui dengan baik oleh Tiongkok. Begitu. Pemimpin eksekutif Hong Kong, John Lee, juga menilai bahwa Pelosi sangat egois gitu ya. Ia mengatakan kunjungan Pelosi sama saja mendorong kemerdekaan Taiwan dan secara terbuka menentang prinsip satu Tiongkok yang merusak stabilitas di Selat Taiwan. Nah, langkah yang demikian ini menurutnya mempertaruhkan dan menghina kesejahteraan lebih dari 20 juta orang di Taiwan. Seakan mengklarifikasi kecaman dan kritik dari sejumlah negara. Dan sementara Gedung Putih kembali menegaskan bahwa lawatan Pelosi ke Taiwan tidak mengubah kebijakan Amerika sejak lama yang telah sangat jelas. Ini sebagaimana yang kita tahu jika Amerika juga mengakui kebijakan satu Tiongkok. Kemudian juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre ini juga menegaskan tidak ada alasan bagi Beijing untuk mengubah lawatan ini menjadi semacam krisis ataupun menggunakannya sebagai alasan untuk meningkatkan aktivitas militer secara agresif di sekitar Selat Taiwan. Lalu kenapa Tiongkok sangat emosi kepada Amerika atas kunjungan Pelosi tersebut? Jelas karena adanya perbedaan persepsi di antara kedua negara gitu ya. Tiongkok menganggap bahwa Amerika telah mengganggu prinsip satu Tiongkok. Yang jelas-jelas ini Taiwan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Tiongkok daratan. Sedangkan Amerika Serikat menganggap bahwa mereka hanya mendukung Taiwan sebagai negara demokrasi, yang menurut mereka adalah perkembangan demokrasi di Taiwan yang didukung mereka, bukan soal prinsip satu Tiongkok. Perbedaan persepsi dari Tiongkok dan Amerika inilah yang membuat ketegangan antara Tiongkok dan Amerika. Keduanya tetap bersikukuh ya dengan persepsi masing-masing, meski Presiden Xi Jinping telah menghardik Presiden Joe Biden via telepon dengan sangat keras agar tidak bermain api di Taiwan begitu. Namun apa daya, Amerika tetap ngotot melakukan kunjungan tersebut. Taiwan merasa bangga dengan kunjungan tersebut dan tak peduli bahwa itu menyulut emosi Tiongkok hingga konsekuensi logis yang akan terjadi pasca kunjungan Pelosi. Benar saja di mana berselang beberapa hari Tiongkok pun akhirnya memberikan sejumlah sanksi kepada Taiwan sebagai konsekuensi logis untuk menerima kunjungan Pelosi. Tiongkok pun menghentikan pengiriman pasir dan buah sampai juga produk perikanan untuk Taiwan sebagai bentuk protes keras begitu ya. Kementerian Perdagangan Tiongkok diketahui telah menghentikan pengiriman pasir ke Taiwan sejak baru kemarin. Di mana tidak hanya itu, Tiongkok juga menutup akses untuk impor buah, jeruk, dan ikan dari Taiwan. Tiongkok berdalih bahwa penghentian itu dilakukan karena produk yang disebut mengandung residu pestisida yang tinggi begitu ya. Selain memboikot aktivitas ekspor impor dengan Taiwan, Tiongkok juga akan menempuh langkah pendisiplinan kepada dua yayasan Taiwan yang juga disebut agresif dan pro kemerdekaan. Lalu sebelumnya juga diketahui pula jika Tiongkok sudah lebih dulu mewanti-wanti sebelum kunjungan Pelosi ke Taipei. Tiongkok bahkan memboikot sejumlah produk ekspor maupun impor dari Taiwan. Salah satunya, Tiongkok telah menghentikan 35 izin impor dari 35 eksportir biskuit dan juga kue kering di Taiwan sejak hari Senin lalu. Dan sebelumnya juga di periode Januari sampai Juni 2022, nilai impor dari Taiwan ke Tiongkok tercatat 122,5 miliar dolar Amerika atau naik 7,3% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu, apa komentar Anda?
saya Bagas Sumarlan. Terima kasih dan sampai jumpa. Demikian Jurnal Barata.